Cara menjadi trader profesional. Pendidikan dan pelatihan pendidikan adalah kunci dalam profesi apapun. Pelajari dasar-dasar trading, analisis teknis, dan fundamental. Trader profesional memiliki pemahaman mendalam tentang pasar keuangan, instrumen keuangan yang diperdagangkan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga dan terminologi trading. Baca buku, ikuti kursus online, dan pelajari materi lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang trading. Memiliki pengalaman itu harus dan tak bisa tergantikan. Sesuai pepatah, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jam terbang dalam pasar trading itu sangat penting. Mulailah dengan akun demo untuk memahami dinamika pasar tanpa risiko kehilangan uang. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itulah kita dapat belajar dan meningkatkan kemampuan trading kita. Selain itu, catat dan buatlah jurnal trading sehingga kita memiliki catatan agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pada masa lalu. Disiplin dan konsistensi seperti yang disarankan oleh para ahli disiplin adalah kunci. Tetapkan aturan trading dan ikuti aturan tersebut secara konsisten. Jangan tergoda untuk mengambil posisi di luar rencana trading hanya karena terpengaruh oleh emosi. Disiplin juga berarti kita harus memiliki manajemen uang yang baik, yaitu mengelola modal dengan bijak dan tidak mengambil risiko yang berlebihan. Selalu adaptif, dunia trading terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, sebagai trader profesional, kita harus terus belajar dan adaptif mengikuti perkembangan pasar. Ikuti berita pasar dan terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan trading Anda. Memiliki strategi trading. Setiap trader memiliki gaya trading yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka trading jangka pendek dan ada yang lebih suka trading jangka panjang. Pilihlah strategi yang sesuai dengan kepribadian dan gaya trading Anda. Jika tidak nyaman dengan strategi yang digunakan, hasil trading Anda pun tidak akan maksimal. Trader independen lebih cenderung menerima bagi hasil dari pihak lain ataupun dari modalnya sendiri, tergantung seberapa besar-besaran modal yang digunakan. Karena itu, sesuai perjanjian yang telah dilakukan, biasanya sesuai persentase dari profit yang dihasilkan antara kisaran 20 hingga 40 dari profit. Kabar baiknya adalah siapapun dapat menjadi trader independen meskipun tidak terjamin dengan gaji tetap per tahun. Tetapi trader independen memiliki kelebihan yang tidak dipunyai oleh trader institusional bergaji besar. Karena ini adalah pekerjaan individu, trader tidak dituntut memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan tidak terikat oleh tuntutan perusahaan untuk bekerja pada jam tertentu. Siapapun dapat menjadi trader independen kapanpun dan dimanapun. Bahkan ibu rumah tangga pun dapat menjadi trader jika ia memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memperoleh profit yang konsisten. Menariknya lagi, banyak trader institusional kini telah beralih menjadi trader independen karena kebebasan yang mereka miliki. Karena kecenderungan sebagian besar sifat manusia yang tidak ingin terikat oleh apapun dan merasa bebas, menjadi trader independen dan mampu memperoleh profit yang konsisten ialah dambaan semua orang. Indikator yang dipakai trader profesional. Para trader profesional menggunakan berbagai indikator untuk membantu mereka dalam memperoleh profit, menganalisis pasar, dan membuat keputusan trading. Pilihan indikator dapat bervariasi tergantung pada preferensi, strategi trading, dan gaya trading masing-masing trader. Berikut adalah beberapa indikator yang paling sering digunakan. 1. Moving Average dalam kurung MA. Indikator ini membantu mengidentifikasi arah tren dan menyaring kebisingan pasar dalam kurung market noise. Selain Moving Average, Exponential Moving Average EMA juga sering digunakan. Jika terjadi persilangan ke atas, itu disebut Golden Cross yang mengindikasikan tren naik. Dan jika ada persilangan ke bawah, itu disebut Dead Cross yang menunjukkan tren turun. Trader dapat menggunakan berbagai periode MA seperti MA50, MA200, dan seterusnya. 2. Relative Strength Index dalam kurung RSI ini mengukur kekuatan relatif suatu aset dengan membandingkan kenaikan dan penurunan harga dalam suatu periode waktu tertentu. Ini membantu trader mengidentifikasi apakah suatu aset terlalu murah dalam kurung oversold atau terlalu mahal dalam kurung overbought. 3. Bollinger Bands ini membantu mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi titik masuk atau keluar yang potensial. Bollinger Bands terdiri dari garis tengah dalam kurung SMA dan 2 garis luar yang mencerminkan deviasi standar dari SMA. 4. Moving Average Convergence-Divergence dalam kurung MACD. Ini adalah indikator tren yang membantu mengidentifikasi perubahan momentum. MACD sering digunakan untuk mengidentifikasi divergensi yang terjadi pada pergerakan pasar keuangan. Ini dihitung dengan mengurangkan nilai Exponential Moving Average dalam kurung EMA periode pendek dari EMA periode panjang. 5.
Fibonacci retracement ini adalah alat bantu analisis teknis yang didasarkan pada deret Fibonacci. Trader menggunakannya untuk mengidentifikasi level support dan resistance potensial. Fibonacci sering digunakan trader profesional dan dikombinasikan dengan indikator trading lainnya seperti Ichimoku atau moving average. 6. Ichimoku Cloud, indikator ini memberikan pandangan komprehensif tentang support, resistance, dan arah tren. Ini terdiri dari beberapa garis yang memberikan informasi tentang potensi arah pasar. 7. Stochastic Oscillator ini mengukur kecepatan perubahan harga dan membantu mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold. 8. Pivot Point memberikan titik referensi untuk mengidentifikasi level support dan resistance potensial.